Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Davi TJM. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dan saya ingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube Davi TJM dan yang belum subscribe YouTube Davi TJM, bisa bantu subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapat update seputar mobil bekas dari YouTube Davi TJM dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu support channel ini. Kali ini saya kedatangan satu unit Mitsubishi Expander tahun 2022 warna hitam, plat G, pajak bulan 2, pajak per 5 tahun di tahun 2028. Untuk kondisi mobil ini istimewa. Mobil ini tergolong mobil yang like new ya teman-teman. Untuk kondisi bodi juga original. Expander Ultimate tahun 2022 ini sudah lumayan banyak part modifikasinya, yang terutama yaitu yang kelihatan ini di bagian body kit semua sudah berubah ya, berbeda dengan yang dari pabrikan teman-teman. Tapi ini yang part dari pabrikan ada di balik dari body kit custom ini, jadi masih utuh semua dari pabrikannya. Kita review satu persatu ya teman-teman kondisi keseluruhan di mobil ini. Nah, Expander Ultimate tahun 2022 ini sudah banyak tambahan fitur-fitur yang canggih ya teman-teman. Dari generasi yang sebelumnya terus naik ke yang facelift ini sudah banyak banget. Seperti fitur-fitur, nanti kita review satu persatu ya teman-teman, biar teman-teman bisa tahu fitur apa saja yang ada di mobil ini. Dan jangan di skip video ini agar teman-teman bisa tahu kondisi keseluruhan di mobilnya. Yang pertama kita cek di bagian depan dulu teman-teman. Untuk kondisi kap mesinnya ini bagus, original. Nah, untuk nutnya juga rapi. Untuk gap antara kap mesin dengan fender juga rapi. Kemudian gap fender dengan pilar juga masih sangat rapi. Kemudian gap antara bumper dengan fender rapi. Lalu gap antara fender dengan pintu juga rapi teman-teman. Nah, untuk kondisi bumper juga bagus. Dan untuk Expander facelift ini sudah full LED ya teman-teman. Kita cek dulu di bagian lampu DRL. Ini sudah menggunakan lampu LED. Nah, kemudian di bawah lampu DRL ini ada list chrome seperti ini. Nah, ini sama dengan yang tahun di bawahnya ya, tahun sebelumnya. Kemudian kita cek di bagian headlampnya terutama. Ini kondisi headlamp bagus dan headlampnya sangat bening teman-teman. Dan di lampu headlampnya ini sudah menggunakan lampu LED seperti ini teman-teman. Nah, ini lampu proyektor ya, modelnya kotak. Kemudian kita cek di bagian bumpernya. Untuk kondisi body kit ini masih bagus teman-teman. Ini body kit custom ya, berbeda dengan yang dari pabrikan. Ini customnya juga lumayan sporty teman-teman. Jadi kalau dipasang yang custom seperti ini, tampilan di mobil ini makin garang ya, kayak lebih padat dari sebelumnya seperti itu. Kemudian kita cek di bagian lampu fog lamp. Untuk kondisi lampu fog lamp bagus teman-teman. Lampu fog lampnya ini masih menggunakan lampu bohlam ya. Kemudian kita cek di bagian lampu fog lamp sebelah kanan. Untuk kondisi lampu fog lampnya juga bagus. Kita cek di bagian kisi-kisi grill juga bagus, nggak ada yang pecah ya, ataupun yang sudah retak kayak gitu, aman semua. Kemudian kita cek di bagian grillnya, kondisi juga bagus dan nggak ada yang lecet-lecet. Di tengah ada emblem Mitsubishi di sini. Dan kita cek di sebelah kanannya. Untuk kondisi headlamp, kondisi juga masih bagus dan bening teman-teman, seperti ini ya. Kemudian list chrome di sini juga masih utuh semua dan nggak ada yang lecet-lecet. Kita cek di lampu DRL-nya. Ini lampu DRL kondisi juga bagus dan masih bening. Kemudian kondisi body kit sebelah kanan, kondisi juga bagus ya teman-teman, seperti ini. Dan kita cek di bagian bumpernya aman semua, nggak ada yang lecet-lecet. Kemudian kita cek di bagian fender sebelah kanan. Untuk kondisi fender ini juga masih sangat bagus dan catnya juga original. Untuk nutnya ini juga masih sangat rapi teman-teman. Kemudian kita cek di gap antara fender dengan kap mesin juga masih sangat rapi. Kemudian gap antara fender dengan pilar juga rapi. Kemudian gap antara fender dengan pintu juga masih sangat rapi seperti ini. Nah, sekarang kita cek
di bagian pintu sebelah kanannya. Untuk kondisi pintu pengemudi ini masih sangat bagus dan catnya juga original, mulus, nggak ada yang lecet-lecet. Kita cek dari samping seperti ini ya teman-teman, kondisi masih sangat bagus. Dan untuk spionnya ini kondisi juga bagus, spionnya sudah dilapis dengan chrome seperti ini dan ada lampu sen di bagian spion. Untuk spionnya ini sudah menggunakan electric retract ya teman-teman. Kemudian kita cek di bagian handle pintunya. Untuk di bagian handle pintu ini sudah ada aksen chrome seperti ini, dan di bagian handle pintu ini sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi kita nggak perlu memencet tombol kunci untuk mengunci pintunya, tinggal pencet tombol ini otomatis pintu akan terkunci, dan otomatis di bagian spionnya juga kan tertutup ya. Dan untuk di bagian karet kaca ini kondisi juga bagus teman-teman. Ini sudah lapis chrome seperti ini. Kemudian kita cek di bagian talang air, kondisi juga bagus dan lengkap. Di bagian belakang juga ada. Sekarang kita cek di bagian door trimnya. Untuk kondisi door trim di mobil ini masih sangat bagus ya teman-teman. Ini nggak ada yang lecet-lecet dan tentunya masih bersih. Untuk expander ultimate ini identik dengan warna hitam ya di bagian door trimnya. Kemudian kita cek di bagian bawah teman-teman. Di bawah sini ada speaker, kemudian di sini ada cup holder, dan ini ada cup holder kecil juga dan door pocket. Dan di bagian sini ada electric power window. Kemudian untuk kondisi handle pintunya juga bagus. Kita cek di bagian karet pintunya. Untuk kondisi karet pintu juga bagus teman-teman, seperti ini. Dan mestinya masih bagus semua ya, nggak ada yang cacat. Kemudian di bagian sealer saya jamin semua juga masih original, tulangan-tulangan juga original. Untuk di bagian bawah juga masih bagus dan nggak ada yang keropos. Untuk tulangan list plang ini juga bagus teman-teman. Nah, dan di sini ada stiker bertuliskan Mitsubishi ini untuk pelindung biar nggak lecet ya. Sekarang kita tutup kembali, kita cek di bagian pintu penumpang tengah sebelah kanan. Untuk kondisi pintunya bagus dan ini catnya juga original teman-teman. Untuk kondisi di bagian natnya juga masih sangat rapi seperti ini. Ini pintunya nggak ada yang lecet-lecet. Kemudian di bagian handle pintunya ini sudah dilengkapi dengan aksen chrome seperti ini bertuliskan Expander Sportivo. Dan untuk di bagian karet kaca ini sudah ada list chrome seperti ini. Sekarang kita cek di bagian door trimnya. Untuk kondisi door trim juga bagus teman-teman. Nah, nggak ada yang lecet-lecet ya. Ini masih bersih semua. Kemudian untuk di bagian bawah ada speaker, di sini ada cup holder, ada 2 cup holder, dan ini ada door pocket kecil. Dan di sini ada holder pintu, di sini ada electric power window, kemudian handle pintu di sini. Dan untuk kondisi karet-karet juga tentunya masih sangat bagus dan rapi. Untuk kondisi sealer juga masih original semua, belum ada bekas repair. Untuk kondisi tulangan-tulangan juga masih sangat bagus teman-teman. Kita cek untuk di bagian bawah juga sama, aman, nggak ada keropos sama sekali. Untuk kondisi list plang masih original juga, dan ini juga ada stiker di bagian list plangnya untuk menutupi agar nggak lecet ya. Sekarang kita tutup kembali, kita cek di bagian spakbor sebelah kanan di bagian belakangnya. Untuk kondisi juga bagus, cat juga original. Kemudian kita cek gap antara spakbor dengan bumper, ini juga masih sangat rapi teman-teman, dan catnya juga mulus. Untuk kondisi di bagian belakang sebelah kanan, untuk kondisi bumpernya juga masih sangat bagus dan nggak ada yang lecet-lecet. Kemudian ini untuk body kit juga masih bagus teman-teman. Oh iya, dan di sebelah samping kanan ini untuk set guards masih bagus, dan ini tambahan ya teman-teman ya. Ini bukan originalnya, tapi untuk originalnya ada di balik yang custom ini. Ini membuat tampilannya lebih padat teman-teman, seperti ini. Dan kita cek di bagian belakang untuk kondisi bumper belakang. Nah, seperti ini lebih sporty ya. Untuk kondisi di bagian pintu bagasi ini kondisi masih sangat bagus dan catnya juga original. Di bagian natnya juga masih sangat rapi seperti ini. Untuk di bagian pintu belakang ini ada emblem Mitsubishi di sini, kemudian ada emblem expander, dan di sebelah kanan ada tulisan Ultimate untuk tipenya. Dan untuk kacanya ini hanya stiker saja ya teman-teman. Di bagian kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan rear defogger, pemanas kaca belakang saat ngembun ya.
Sekarang di bagian wiper kondisi juga bagus dan normal. Untuk karet wiper ini juga masih sangat bagus teman-teman, dan belum getas sama sekali. Sekarang kita pindah di bagian stop lampnya. Untuk kondisi stop lamp sebelah kanan ini masih sangat bagus dan ini aman teman-teman, nggak ada yang lecet dan tentunya masih sangat bening. Dan untuk lampu stop lamp ini juga sudah menggunakan lampu LED, kemudian lampu sen masih menggunakan lampu bohlam seperti ini. Kemudian kita cek di bagian stop lamp sebelah kirinya. Untuk kondisi lampu stop lamp juga masih sangat bagus dan bening. Dan di bagian atas, di sini spoiler juga sudah tambahan ya teman-teman. Ini spoiler aslinya di sini dan ini yang variasi. Jadi ada dua lampu di sini. Ini lampu stop ada dua di sini ya. Kemudian kita cek di bagian atapnya. Nah, untuk atapnya masih sangat bagus teman-teman, dan di bagian belakang ini ada shark fin. Ini kemudian untuk di bagian bawah ini ada sensor parkir 2 titik di sini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur juga. Di sini ada kameranya ya teman-teman. Sekarang kita cek di sebelah kirinya. Untuk kondisi bumper belakang sebelah kiri ini juga masih bagus. Untuk body kitnya juga masih rapi seperti ini. Untuk gap antara bumper dengan spakbor juga masih rapi teman-teman. Sekarang kita cek di bagian spakbornya, kondisi juga bagus dan catnya juga original. Untuk di bagian tutup tangki ini sudah ada aksen chrome seperti ini bertuliskan expander. Kemudian di bagian karet kaca ini juga sudah dilengkapi dengan chrome. Sekarang kita cek di bagian pintu tengah sebelah kiri. Untuk kondisi pintunya juga masih sangat bagus dan catnya juga original teman-teman. Ini nggak ada yang lecet-lecet, masih aman semua. Sekarang kondisi gapnya kita cek, gap antara pintu dengan spakbor juga masih rapi seperti ini. Mobil ini saya jamin 100% nggak ada bekas laka ya, aman semua. Untuk kondisi natnya juga masih rapi seperti ini teman-teman. Nah, untuk di bagian handle pintunya sudah dilengkapi dengan aksen chrome bertuliskan Expander Sportivo. Kemudian kita cek di bagian karet kaca juga ada list chrome seperti ini. Kita cek di bagian talang air juga masih lengkap di bagian depan dan belakangnya. Sekarang kita cek di bagian door trim pintu kiri tengah ya teman-teman. Kondisi bagus dan ini enggak ada yang lecet-lecet, tentunya bersih. Sekarang di bagian bawah ini ada speaker, kemudian di sini ada 2 cup holder dan di sini ada door pocket. Nah, untuk di bagian atasnya sini ada holder pintu, di sini ada electric power window dan di sini ada handle pintunya. Untuk kondisi karet, sealer dan tulangan-tulangan di sini juga masih sangat bagus. Ini masih original semua. Di bagian sini juga sama, tulangan juga bagus, nggak ada bekas repair. Di bagian bawah nggak ada yang keropos. Kita cek di bagian tulangan list plank, ini juga masih ngaleng dan original. Untuk kondisi set cuts sebelah kiri ini kondisi juga bagus dan rapi teman-teman. Originalnya ada di dalam ya, tertutupi oleh yang set cuts custom ini. Sekarang kita cek di bagian pintu penumpang depan. Untuk kondisi pintunya juga masih sangat bagus dan original. Di sini catnya juga masih sangat rapi, untuk natnya juga rapi seperti ini. Dan di bagian pintu penumpang ini juga sudah dilengkapi smart entry seperti ini teman-teman. Ada tombolan di sini untuk mengunci pintunya. Dan sudah dilengkapi dengan list chrome seperti ini. Sekarang kita cek di bagian spionnya. Untuk kondisi spion juga bagus teman-teman, dan ini sudah dilapis dengan chrome. Spionnya juga sudah retract dan ada lampu sen di bagian spionnya. Kita cek di bagian door trimnya teman-teman. Untuk kondisi door trim masih sangat bagus dan bersih. Ini door trimnya masih sangat rapi. Untuk di bagian bawah ini ada speaker juga. Di sini ada cup holder dan di sini ada 2 holder. Dan kemudian kita cek di bagian atasnya. Di sini ada holder pintu, di sini ada electric power window dan di sini ada handle pintu. Kemudian di bagian karet kaca seperti ini, bagian karet pintu ya teman-teman, maaf salah kata. Ini kondisi sangat bagus teman-teman dan nggak ada yang sobek. Kemudian untuk kondisi sealernya juga masih original, tulangan-tulangan juga masih original. Untuk kondisi di bagian bawah juga bagus, nggak ada yang keropos.
Sekarang kita cek di bagian tulangan-tulangan di sini juga masih original teman-teman. Seperti ini teman-teman, kondisi fender juga rapi di sebelah kiri ya. Sekarang kita cek untuk kaki-kakinya. Nah, mobil Xpander ini terkenal dengan kenyamanan di bagian kaki-kakinya. Mobil ini untuk kaki-kakinya sangat senyap sekali teman-teman dan halus. Walaupun di jalan yang kurang rata, mobil ini sangat nyaman dan gimana ya, maksudnya nggak limbung teman-teman. Ini untuk bannya ini sudah diganti teman-teman. Ini menggunakan ring 18, velgnya sudah diganti dengan velg HSR wheels dan ukuran ban ini 225/50, ringnya 18. Nah, ini kondisi ban juga sangat tebal, ini sekitar 90% bannya. Kemudian untuk kolongan-kolongan di sini juga masih sangat bagus dan bersih, tidak ada bekas repair. Untuk kondisi velg ini bagus dan velgnya model racing seperti ini dan warnanya sudah menggunakan warna yang tutun ya. Sekarang kita pindah di bagian ban belakang sebelah kanan. Untuk kondisi ban belakang kanan ini juga masih sangat tebal teman-teman, dan untuk kondisi velgnya juga sangat bagus, nggak ada yang lecet-lecet. Sekarang kita cek di bagian kolongan sini juga masih sangat bagus, aman semua, nggak ada bekas repair. Kita cek di bagian ban belakang sebelah kiri. Untuk kondisi ban belakang kiri ini juga masih sangat tebal dan bagus. Untuk kondisi velg ini juga masih bagus dan nggak ada yang lecet-lecet. Ini untuk kondisi di bagian kolongan juga masih sangat bagus teman-teman, nggak ada bekas repair. Sekarang kita cek di bagian ban depan sebelah kiri. Untuk kondisi ban depan sebelah kiri ini juga masih sangat tebal. Ini mobilnya bannya semua baru teman-teman, dan masih sangat tebal, sangat layak pakai. Kemudian untuk kondisi velgnya juga masih sangat bagus seperti ini dan nggak ada yang lecet-lecet juga di bagian velg. Untuk kondisi di bagian kolongan-kolongan ini masih sangat bagus teman-teman. Sekarang kita cek di bagian bawah ya. Seperti ini kondisi di bagian bawah. Sebentar, saya putar dulu HP-nya biar kelihatan. Nah, untuk di bagian bawah aman semua teman-teman. Ini sudah ada cover engine-nya juga di bagian bawah. Mobil ini saya jamin nggak ada rembesan ataupun trouble di bagian kaki-kakinya ya. Sekarang kita cek di balik kap mesinnya. Untuk kondisi kap mesin kita cek satu persatu teman-teman. Untuk yang pertama kita cek di bagian baut. Ini bautnya juga masih original, belum ada bekas dibuka teman-teman, masih aman. Dan ini di bagian kap mesinnya sudah ada lampu list seperti ini berwarna ungu ya. Apabila teman-teman mau ganti warna juga bisa sesuai keinginan seperti ini. Dan nanti kita kasih lihat saat menyala. Sekarang kita cek di bagian kondisi fisiknya dulu. Seperti ini untuk kondisi sealernya juga masih sangat bagus teman-teman. Bentar saya fokuskan dulu. Nah seperti ini ya. Dan kita cek di bagian tulangan-tulangan juga bagus, original. Nah seperti ini. Ini sealer tertutup oleh karet ya, tapi saya jamin 1000% ya teman-teman, ini masih original semua, bukan mobil bekas laka. Kita cek di sebelah kiri. Ini untuk di sebelah kiri juga masih sangat bagus. Ini bautnya juga belum pernah dilepas. Di sini masih bagus semua di bagian tulangan-tulangan. Untuk kondisi mesin ini juga masih sangat bagus, normal dan halus. Ini mesinnya sudah ada cover engine seperti ini. Untuk di tahun sebelumnya belum ada teman-teman. Ada cuma sebagian mobil ya, Xpander yang tahun 2019 ke bawah, jarang banget yang ada cover engine seperti ini. Sekarang di bagian tulangan-tulangan kita cek. Ini untuk kondisi apron sebelah kanan juga masih sangat bagus dan original. Untuk kondisi sasisnya ini juga masih sangat bagus teman-teman. Untuk kondisi apron sebelah kiri, kondisinya juga masih sangat bagus dan ini masih bawaan pabrik semua ya. Untuk kondisi sasisnya juga masih sangat bagus seperti itu. Dan untuk kondisi baut-baut di sini juga masih segel teman-teman. Kita cek, nah seperti ini ya, bautnya masih segel,
menandakan mobil ini belum pernah dibongkar sama sekali. Untuk di bagian mesinnya juga aman, nggak ada rembesan-rembesan. Kemudian kita cek di bagian tulangan cross member. Untuk kondisi tulangan seperti ini kita cek dari belakang ya teman-teman, aman semua. Kemudian kita cek di sebelah kirinya. Untuk kondisi di sebelah kiri ini juga bagus teman-teman. Ini agak nggak kelihatan ya soalnya gelap. Dan untuk kondisi akinya juga masih sangat bagus. Ini aki juga masih indikator hijau, menandakan aki ini masih layak pakai. Nah, sekarang kita coba nyalakan mesinnya agar teman-teman bisa tahu bagaimana suara di mesin mobil ini. Dan seperti ini suara di mobil Xpander tahun 2022. Mesinnya sangat halus teman-teman. Ini 1500 cc 4 silinder. Dan ini posisi AC menyala. Sangat halus sekali mesinnya. Dan untuk extra fan di sini masih bekerja normal ya. Radiator juga normal, belum ada problem sama sekali untuk evap AC dan kondensor. Dan komponen-komponen yang lainnya juga masih sangat normal teman-teman. Untuk kelistrikan juga normal semua, belum ada yang diutak-atik kecuali tambah lampu variasi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini nggak ada dampaknya apa-apa. Dan sekarang kita coba lihatkan saat lampunya menyala. Bentar saya tutup dulu bagian kap mesinnya. Nah seperti ini lampu saat menyala teman-teman. Ini identik dengan warna ungu ya. Di bagian listnya ini ada warna ungu seperti ini. Kemudian di bagian plat nomornya ini juga ungu seperti ini. Untuk lampu fog lamp tentunya masih menggunakan lampu bohlam. Nah untuk lampu utama dan lampu DRL sudah menggunakan lampu LED ya teman-teman. Nah, ini kemudian di sebelah kiri juga seperti ini, masih bening semua. Sekarang kita cek di bagian interiornya. Untuk kondisi di bagian interior, yang pertama kita cek di bagian dashboard. Untuk kondisi dashboard masih sangat bagus teman-teman, nggak ada yang lecet-lecet. Di bagian penumpang depan ini sudah ada airbag seperti ini. Kemudian untuk di bagian dashboardnya ini sudah ada model soft touch seperti ini ya. Ini empuk teman-teman, bukan keras seperti ini. Dan untuk di bagian penumpang ini ada laci penyimpanan terbuka, kemudian di sini ada laci penyimpanan tertutup. Dan untuk semburan AC seperti biasa ada 4 titik ya. Dan head unitnya ini sudah menggunakan head unit yang double din bawaan dari pabriknya. Ini sudah Bluetooth teman-teman. Nah kita cek dulu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Dan di bagian dashboard sini ada aksen panel wood seperti ini teman-teman. Nah di bagian kisi-kisinya ini sebenarnya ini lampu terang ya teman-teman. Cuma kalau siang gini nggak kelihatan. Ini warnanya biru di sini. Ada tambahan lampu. Di video kelihatan nggak ya? Nah kurang lebih seperti ini. Kita cek. Nah seperti ini teman-teman. Sampai di bagian sini muter ya ini. Ini tinggal colok di bagian power outlet saja. Kalau pengen dilepas ya tinggal dilepas gini, otomatis lampunya juga mati. Ini cukup unik teman-teman. Nah sekarang di bagian AC ini sudah menggunakan AC yang digital. Ini settingannya seperti ini untuk yang Xpander facelift ya. Dan kita cek di bagian transmisi. Ini transmisi sangat normal teman-teman. Transmisi otomatis ini menggunakan Matic CVT. Jadi untuk perpindahan giginya sangat halus sekali, hampir nggak ada ya. Kecuali kalau kita menyalip mendadak gitu biasanya mengambil tenaga. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk di bagian handrem ini sudah menggunakan handrem yang elektrik ya teman-teman, seperti ini. Tinggal pencet gini, kita sambil injek remnya otomatis akan membuka handrem. Dan ini sudah menggunakan fitur auto hold. Dan bagusnya mobil ini sudah ada cruise control di bagian setir sini. Jadi kalau kita perjalanan di tol atau di jalan-jalan yang lurus sepi, kita bisa mengaktifkan cruise control di sini. Dan untuk di bagian setir ini ada beberapa tombol ya teman-teman. Di sini ada tombol audionya.
Ini untuk mode, kemudian ini untuk memindah channel, dan ini untuk volume. Di bagian bawahnya sini ada untuk alat telepon, di sini untuk menutup telepon, ini untuk buka telepon, dan ini untuk mic-nya. Dan di sebelah kanan ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada tombol cruise control, kemudian di bagian setir juga ada airbag di sini, dan di bagian tengahnya ada emblem Mitsubishi. Untuk kondisi setirnya ini masih original dan bagus teman-teman. Sekarang kita cek di bagian tengahnya. Di bagian tengah ini ada laci penyimpanan terbuka juga, kemudian di sini ada port USB di sini, kemudian di bagian belakang persneleng ini ada dua cup holder, kemudian di bagian tengahnya ini ada console box. Ini juga bisa untuk armrest, dan di sini ada kotak penyimpanan juga. Untuk expander facelift tahun 2022 ini sudah menggunakan fitur start stop engine teman-teman, nggak perlu menggunakan kunci lagi, kita tinggal pencet tombol ini otomatis mobil akan menyala. Kemudian di atasnya sini ada tombol info, ini untuk info di bagian speedometer. Oh ya, untuk mobil ini kilometernya di angka 21.000, masih tergolong kilometer yang rendah. Dan untuk kondisi di bagian MID-nya seperti ini, kita bisa setting dari sini. Ini untuk kecerahan teman-teman, bisa kita atur sesuai keinginan. Kemudian di sini ada tombol info, dan kita cek di bagian bawahnya ini ada electric mirror, dan ini sudah retract. Untuk retractnya juga masih normal teman-teman di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri juga normal. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol traction control, dan di sebelah kirinya ini ada tombol idling stop. Jadi mobil ini sama seperti motor Vario atau motor Beat yang sekarang. Kalau di lampu merah otomatis mobil ini akan mati. Nanti kalau diinjek gas lagi langsung nyala mesinnya. Dan kita cek di bagian setirnya ini sudah tilt dan teleskopik. Kita cek dulu ini untuk tiltnya, dan untuk teleskopik seperti ini kita bisa atur sesuai keinginan dan kenyamanan kita teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita cek di bagian joknya. Ini joknya hanya di cover saja, sebentar, seperti ini covernya, dan ini ada adjuster di bagian jok pengemudi. Ini untuk settingan naik turun, kemudian di sini ada reclining. Untuk joknya ini juga masih original seperti ini teman-teman ya, kita bisa cek, dan ini masih sangat bersih teman-teman. Kemudian kita cek di bagian jok penumpang depan sebelah kiri. Untuk kondisi joknya ini juga masih sangat bagus dan nggak ada yang gembos. Ini masih original, mobil tahun muda ya teman-teman, masih kondisi baru. Dan ini untuk kondisi di bagian plafonnya juga masih sangat bersih dan rapi. Sekarang kita cek di bagian tengahnya, ini ada lampu baca, ini masih menyala normal. Untuk sun visor di bagian pengemudi, di bagian pengemudi ini juga masih bagus dan masih plastikan. Di bagian penumpang depan ini juga masih bagus. Sekarang kita cek di bagian jok tengah. Untuk kondisi jok di bagian tengah ini juga masih sangat bagus. Untuk lantainya juga masih original dan bagus. Ini tambahan karpet ya teman-teman, originalnya ada di bawah ini. Dan seperti ini kondisi joknya. Saya jamin mobil ini masih sangat bagus semua teman-teman, masih sangat seger. Kemudian di bagian atas ini ada AC double blower di bagian penumpang tengah, baris kedua dan baris ketiga. Dan untuk lampu bacanya ini juga masih sangat normal. Kemudian di tengah ini juga bisa untuk armrest teman-teman. Kita buka dulu bentar. Nah seperti ini saat dibuka armrestnya ya, ini bisa dikembalikan seperti semula, seperti ini teman-teman. Kemudian kita cek di bagian jok baris ketiga. Ini kondisi joknya juga masih sangat bagus. Bentar, kita cek dari samping. Nah seperti ini teman-teman, jok baris ketiga ini jarang banget dipakai, jadi kondisinya masih sangat kenceng. Untuk di bagian door trimnya juga ada cup holder di sebelah kiri, dan di sebelah kanan juga ada cup holder seperti ini. Dan ini juga ada power outlet 12 volt di sini teman-teman. Jadi bisa ngecas di baris jok ketiga
Kemudian untuk di tengah ini juga ada tempat untuk mengecas teman-teman. Ini ada port Type C, kemudian di sini ada yang USB ya di sini. Jadi kita bisa cek untuk dua mode. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita cek di bagian bagasi. Untuk kondisi bagasinya seperti ini juga lumayan lebar teman-teman untuk expander. Untuk di bagian bawah ada penyimpanan, 3 kotak penyimpanan seperti ini ya. Ini untuk menyimpan toolkit dan barang-barang yang lainnya. Kemudian di sini juga ada seperti cekungan, kotak penyimpanan juga. Di sebelah kanan juga ada. Sekarang untuk di bagian samping kanan ini ada tempat toolkit. Ini ada dongkrak, kunci roda, dan derek. Ini semua lengkap teman-teman, bawaan dari pabrik dan belum pernah dilepas sama sekali. Belum pernah untuk mendongkrak mobil ya. Itu dongkrak mobilnya juga langsung dari bengkelnya yang pas ganti ban. Dan ini untuk joknya juga bisa untuk rata lantai teman-teman. Sebentar saya tunjukkan dulu. Nah seperti ini teman-teman, bisa rata lantai. Ini bisa bawa barang yang sangat banyak ya. Ini sangat longgar sekali. Nah, kondisi di bagian kabin seperti ini. Sekarang kita cek untuk kondisi tulangan-tulangan di bagian pintu bagasi teman-teman. Tadi kita belum review juga. Ini untuk kondisi hidrolis yang utama. Ini masih normal. Untuk sebelah kanan juga sama, masih normal, belum gembos. Untuk kondisi baut ini juga masih sangat bagus dan belum pernah dilepas sama sekali. Di bagian kanan juga masih sangat bagus. Kemudian kondisi tulangan-tulangan di sini juga masih sangat bagus teman-teman. Nah, masih normal semua dan masih utuh. Sealer-sealer juga masih original semua. Ini baut-baut juga belum pernah dilepas. Untuk kondisi karet-karet di sini juga masih sangat bagus. Sekarang kita tutup kembali. Nah, seperti ini kondisinya. Dan di bagian covernya ini juga sudah ada lampu seperti ini teman-teman. Untuk cover plat nomor seperti ini teman-teman, kondisi keseluruhan di Expander Ultimate tahun 2022 ini. Saya jamin mobil ini nggak mengecewakan ya. Monggo yang berminat teman-teman. Jarang juga mobil Expander Ultimate yang model seperti ini ya. Dan kita cek di bagian bawahnya lagi. Ini untuk di bagian AC juga normal. Itu tetesan air juga masih ada ya, masih normal. Itu pembuangan embun. Monggo untuk teman-teman yang berminat, saya berlokasi di Madiun Selatan. Mobil ini saya jual harga di angka 275 juta, bisa nego. Nah, apabila teman-teman ada yang berminat, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ada nomor WA saya, kemudian ada Instagram dan Facebook saya. Nanti juga saya terterakan di kolom deskripsi juga. Apabila ada yang kurang, teman-teman bisa tulis di komentar. Biasanya saya ada yang lupa review. Nggak apa-apa teman-teman, untuk saran. Sekian, terima kasih. Semoga diberi kesehatan dan diberi keselamatan, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.